Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masai Fatia Ulia dari kelas Sistem Informasi Bilingual 5A dengan NIM 0903 128 192 4079 akan menjelaskan tentang manajemen proyek sistem informasi penjualan Apotek Perwira Jaya Bekasi dalam mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang OTK dan SDM manajemen proyek pengembangan sistem informasi penjualan Apotek Perwira Jaya Bekasi. Yang pertama ada manajer analisis kebutuhan. Terdapat tenaga ahli dan staf dan berlaku ke semuanya. Pada tenaga ahli terdapat sistem analis dan staf interviewer, lalu manajer perancangan dan desain sistem. Terdapat sistem analis, web designer, technical writer, lalu supporting staff. Lalu manajer implementasi dan testing unit. Terdapat web designer, programmer, system tester, supporting staff, dan sekretaris. Lalu manajer investigasi dan pemeliharaan sistem. Terdapat application integrator, system tester, sekretaris, user testing. Lalu yang terakhir ada manajer operasi dan pemeliharaan sistem. Terdapat network engineer, programmer, database administrator, supporting staff, lalu yang terakhir sekretaris. Lalu saya akan menjelaskan tentang estimasi anggaran proyek dengan judul proyek Manajemen Proyek Sistem Informasi Penjualan Apotek Perwira Jaya Bekasi. Dengan sasaran proyek yaitu pemilik Apotek Perwira Jaya Bekasi, admin proyek Perwira Jaya Bekasi, dan customer atau pembeli. Tujuannya yaitu menganalisis keadaan atau kondisi penjualan Apotek Perwira Jaya Bekasi dan memberikan kemudahan pada para pembeli dengan cara yang lebih simpel dan efisien, serta memperluas pemasaran produk agar lebih mudah dikenal masyarakat. Dengan metode pengembangan yaitu waterfall. Pada kode task 1.1, yaitu analisa kebutuhan yang ada pada sistem yang dilakukan oleh sistem analis dan interviewer dengan jumlah orang 2, lama kerja 3 hari, jumlah honor per harinya 150 dan total bayar SDM-nya yaitu 900.000. Dan memerlukan alat yaitu ATK per paket dengan harga 100.000 dan alat perekam dengan seharga 150.000 dan menyewa mobil selama 1 hari dengan harga 350.000 dan total keseluruhan yaitu 1.500.000. Lalu pada kode task 1.2 yaitu identifikasi permasalahan sistem yang dilakukan oleh sistem analis selama 3 hari dengan total bayar 900.000 dan memerlukan alat yaitu ATK paket dengan seharga 100.000 dan total keseluruhan yaitu 1 juta. Lalu pada 2.1 yaitu merancang desain sistem yang dilakukan oleh sistem analis selama 3 hari dengan total bayar 900.000 dan memerlukan software desain Microsoft Visio dengan seharga 1.200.000 dan total keseluruhannya yaitu 2.100.000. Lalu ada technical writer yang bekerja selama 2 hari dengan total bayar 500.000 dan total keseluruhan 500.000. Lalu pada 2.2 yaitu desain user interface yang dilakukan oleh sistem analis selama 2 hari dengan total bayar 600.000 dan memerlukan alat yaitu software desain Microsoft Visio dengan harga 1.200.000 dan total keseluruhannya itu 1.800.000. Lalu ada technical writer yang bekerja selama 4 hari dengan total bayar 400.000 dan total keseluruhannya yaitu 400.000. Serta ada web designer yang bekerja selama 4 hari
dan total pembayarannya itu 600.000, dan membeli software Adobe XD seharga 350.000 dan total keseluruhannya itu 950.000. Lalu 3.1 yaitu implementasi tampilan interface ke bahasa pemrograman PHP yang dilakukan oleh programmer dengan jumlah 2 orang dan lama kerja 10 hari. Total pembayarannya itu 8 juta rupiah. Lalu memerlukan software Sublime dengan harga 100.000 dan total keseluruhannya itu 8.100.000. Lalu ada web designer yang bekerja selama 7 hari dan total pembayarannya itu 700.000 yang menggunakan software Adobe XD yang seharga 350.000 dan total keseluruhannya itu 750.000. Lalu ada programmer yang bekerja selama 1 hari dengan total pembayaran yang bekerja selama 7 hari dengan total pembayarannya itu 2.800.000 dengan total keseluruhannya itu 2.800.000. Lalu ada 3.2 yaitu implementasi database yang dilakukan oleh database administrator selama 7 hari dengan total 2.800.000 dan total keseluruhan 2.800.000 rupiah. Pada 3.2 yaitu implementasi database yang dilakukan oleh database administrator selama 7 hari dan total bayarnya 2.450.000 dan membeli lisensi Oracle seharga 200.000 dan total keseluruhan yaitu 2.650.000. Ada system tester yang bekerja selama 2 hari dengan total bayar 500.000 dan menggunakan alat GTmetrix yang seharga 100.000 dan total keseluruhannya yaitu 600.000. Lalu ada programmer yang bekerja selama 2 hari dengan harga 800.000 dan total keseluruhan 800.000. Lalu ada 4.1 yaitu testing yang dilakukan oleh supporting staff selama 2 hari dengan harga total yaitu 200.000 dengan total keseluruhannya itu 200.000. Lalu ada sistem tester yang bekerja selama 2 hari dan total bayar 500.000 dengan menggunakan software web yang seharga 100.000 dan total keseluruhan 600.000. Lalu ada programmer yang bekerja selama 2 hari dan total bayar 800.000 dan total keseluruhan 800.000. Lalu pada 4.2 yaitu integrasi proses sistem database dan user interface yang dilakukan oleh sekretaris selama 2 hari dengan bayaran 400.000 dan total keseluruhan 400.000. Lalu ada application integrator yang bekerja selama 2 hari dengan total bayar 800.000 dan total keseluruhan yaitu 800.000. Lalu ada 5.1 yaitu instalasi sistem yang dilakukan oleh supporting staff selama 2 hari dengan total bayar 200.000 dan total keseluruhan 200.000. Ada juga database administrator dengan total bayar 200.000 dan menggunakan software web dengan harga 100.000 dan total keseluruhan yaitu 300.000. Lalu ada network engineer selama 2 hari dengan total 300.000 dan total keseluruhan 300.000. Lalu ada 5.2 yaitu training kepada end user yang dilakukan oleh sekretaris selama 2 hari dan total bayar 400.000 dan
total keseluruhannya yaitu 400.000. Lalu ada supporting staff yang bekerja selama 2 hari dengan bayaran 400.000 dan total keseluruhan 400.000. Ada 5.3 yaitu pemeliharaan sistem yang dilakukan oleh programmer dengan total bayar 800.000 yang bekerja selama 2 hari dan total keseluruhannya yaitu 800.000. Lalu yang terakhir ada supporting staff yang berjumlah 2 orang dengan lama kerja 2 hari dengan total bayar, maaf ini kesalahan, yaitu 100.000 dan total bayarnya yaitu 400.000 dan total keseluruhan yaitu 400.000. Saya akan mempresentasikan hasil kesimpulan saya, yaitu dengan topik penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi, merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi, lalu estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Definisinya yaitu pengembangan sistem didefinisikan sebagai menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Lalu faktor yang mempengaruhi proyek pengembangan sistem informasi yaitu pengembangan teknologi yang terus berkembang seiring waktu, lalu adanya suatu masalah yang timbul dari sistem yang lama sehingga membutuhkan sistem yang baru. Dan ada penyebab kebutuhan pengembangan sistem informasi, yaitu development proses di dalam planning perusahaan akan lebih efektif dan meningkatkan daya saing yang kompetitif dengan perusahaan yang lain. Dan juga ada definisi kebijakan. Kebijakan sistem atau sistem polisi merupakan landasan atau dukungan dari manajemen puncak untuk membuat perencanaan sistem. Selanjutnya ada siklus hidup proyek, yaitu yang pertama ada inisiasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat pemantauan dan pengendalian, dan yang terakhir penyelesaian. Yang kedua, merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Tujuan perencanaan yang pertama dapat mengalokasikan seberapa banyak sumber daya yang dibutuhkan sebagai tolak ukur daripada fungsi pengendalian, menetapkan sasaran proyek daripada sistem, menganalisa lebih detail sebelum proses pelaksanaan proyek, pengaturan dasar pengalokasian sumber daya, sarana komunikasi bagi pihak penyelenggara proyek. Lalu pada topik selanjutnya yaitu estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Apa itu biaya? Biaya menurut akuntan yaitu sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai sasaran tertentu. Umumnya diukur dalam satuan uang seperti dolar, rupiah, dan yang lain-lain. Lalu ada biaya proyek. Biaya yang terbatas, maka perlu sistem kelola yang baik agar tidak melampaui batas. Lalu ada macamnya yaitu biaya langsung, yaitu adalah biaya yang terkait langsung dengan plot proyek sehingga dapat ditelusuri secara tepat. Lalu ada biaya tidak langsung, yaitu biaya yang terkait suatu proyek tetapi tidak dapat ditelusuri secara tepat. Menyusun anggaran biaya. Pengertian umumnya. Menyatukan semua estimasi biaya masing-masing kegiatan atau paket pekerjaan untuk disusun sebagai patokan biaya. Hal yang harus diperhatikan yaitu pernyataan cakupan proyek (WBS) dan penjelasannya, estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya, jadwal proyek dan kalender sumber daya, serta kontrak. Sebelumnya,
Total keseluruhan anggaran proyek yang dibutuhkan yaitu 29.650.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.